Geger video selawat Pancasila. Yang menariknya, sejumlah pria yang ada di video tersebut tengah melakukan selawat Pancasila. Ibadah dibuat main-main. Ada di antaranya yaitu sholawat dibuat main-main. Sholawat sallallahu ala Indonesia, sallallahu ala Pancasila. Istitabah, suruh tobat. Geger video selawat Pancasila. Sebuah video di YouTube kembali viral. Video tersebut menunjukkan sejumlah orang yang berada di dalam ruangan dan tengah melakukan ritual keagamaan. Yang menariknya, sejumlah pria yang ada di video tersebut tengah melakukan selawat Pancasila. Video berdurasi 5 menit 47 detik ini pertama kali diunggah pada Maret 2018 lalu. Namun kembali diviralkan di media sosial. Pada video ini, sejumlah pria menggunakan peci berwarna hitam dengan menyerukan sebuah salam. Di hadapan mereka pula ada sekumpulan benda mati, diantaranya bendera merah putih yang dikelilingi oleh lilin menyala dengan api. Dikutip dari YouTube channel Suara Netizen, Kamis 5 Maret 2020, kelompok tersebut merupakan paguyuban Sawung Galing yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Dan berikut adalah bunyi selawat yang dicampur adukkan dengan Pancasila. Sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala Nusantara, dan sallallahu ala Indonesia. Padahal bacaan selawat seharusnya adalah sallallahu ala Muhammad. Wakil Ketua Umum MUI Zainud Tauhid Saadi mengatakan sudah mengetahui video tersebut, namun ia menyebut jika video tersebut merupakan video lama yang kembali diviralkan. Itu sudah lama kok, sekarang muncul lagi, ujar Zainud saat dihubungi. Satu hal yang perlu saya sampaikan untuk memperjelas permasalahan. Menyedihkan sekali orang membuat main-main lambang Islam. Ibadah dibuat main-main. Ada di antaranya yaitu sholawat dibuat main-main. Sholawat sallallahu ala Indonesia, sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala merah putih. Kita cinta sama Indonesia. Kita cinta dengan merah putih. Kita cinta dengan ideologi kita Pancasila. Tetapi jangan dibuat main-main dong sholawat kepada Nabi. Jangan buat main-main. Ini untuk mengagungkan Rasulullah, bukan untuk permainan. Lihat bagaimana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu mengaturkan salawat kepada Nabi. Malaikat bersalawat. Kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita ini bersalawat untuk supaya kita ini berhubungan dengan Nabi, bukan main-main. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Salawat ini adalah bagaimana ruh orang bersalawat langsung bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah dia ngomong begitu, baru itu secara lughatan, itu salawat secara bahasa. Ngerti nggak? Jangan sok ngerti kalau belum ngerti. Lughatan apa itu salawat? Ad-du'a, doa. Allah pernah memerintahkan Nabi Muhammad, wa salli alaihim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Sedekah, zakat ambil dari mereka Muhammad. Kemudian doakan mereka wahai Muhammad. Karena doa kamu itu membuat tenang mereka. Artinya salawat di sini Nabi perintahkan untuk mendoakan kepada mereka. Kalau begitu, Nabi mendoakan mereka. Ini enggak. Ini bukan mendoakan, tapi dia menyatakan Allah mendoakan mereka. Sallallahu ala Indonesia, Allah mendoakan Indonesia gitu. Anda ini minta kepada Allah untuk Indonesia dilindungi, atau kamu tadi itu memberi kabar Allah itu adalah mendoakan? Anda nih gimana sih otaknya?
Ini gak beres. Ini orang sok ngerti, cari sensasi. Imam Syafi'i gak pernah begitu caranya. Imam Malik gak pernah begitu. Abu Hanifah gak pernah begitu. Ahmad bin Hambal gak pernah begitu. Kiai di Indonesia gak ada begitu. Hati-hati. Ini satu di antara tiga. Karena itu harus ditangani. Pemerintah harus ditangani. Pertama, dia mungkin orang yang gak ngerti. Harus dikasih tahu, diajari. Gak boleh nak ya, haram kamu berbuat begitu. Karena kamu adalah melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran. Kasih ilmu. Kedua, orang yang mengejek. Orang yang mengejek ini bisa murtad. Saya mau tanya, sholat bagus nggak? Sholat bagus nggak? Tapi sholatnya bukan menghadap kiblat. Hukumnya bagaimana? Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, sholat zuhur menghadap bukan kiblat, bagaimana? Bahaya loh ini. Paham ya? Bukan sholatun nafilah alal markub ini. Kalau sudah demikian, istitabah, suruh tobat. Ya bener ini. Oh enggak, bisa murtad nih orang. Karena dia membuat main-main, menghina Nabi ini. Yang ketiga, memang orang yang ngerti tapi dia tadi itu kurang ajar. Itu perlu ditampak mulutnya. Orang kurang ajar. Karena itu hati-hati ya, jangan main-main begini. Ada lagi sai bawa lagu-lagu kebangsaan. Apa ini? Anda bisa bayangkan nih, ini di masjid ini misalnya, bawa lagu kebangsaan. Boleh apa enggak? Bukan haram atau tidaknya, bukan tempatnya. Kan begitu kan? Bukan tempatnya. Jangan dong. Jangan. Sama tanda tadi itu baca maulid ketika upacara, bukan tempatnya, Wan. Tetap Anda sekalipun baca maulid keliru. Kenapa? Bukan waktunya, bukan saatnya. Bukan saatnya. Karena itu hati-hati di sini. Kita harus tahu kapan kita mengucapkan itu. Ada di mana kita mengucapkan itu? Dalam keadaan apa kita mengucapkan itu? Yang penting tidak haram. Yang penting ibadahnya sah. Oh begitu. Saya mau tanya, auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Pusar sampai lutut. Mau nggak Anda sholat isya berjamaah yang jadi imam nggak pakai baju, hanya pakai sarung? Nanti dia menyatakan, apakah salah saya? Apakah batal? Kamu kurang ajar. Kamu nggak sopan. Ilmu kamu nggak manfaat. Diusir sama takmirnya keluar. Kenapa? Ini orang kurang ajar. Nggak usah jadi imam, sholat di sini, masuk nggak pakai baju, pakai sarung aja, dicopot sengaja bajunya ada di situ, kemudian sholat di sini. Nggak, pandangannya juga nggak bagus. Bukan masalah haram atau tidaknya. Kamu ini tidak benar melakukan itu, nggak sopan. Nah, karena itu udahlah, jangan sok alim ya. Kita ini punya ulama hebat-hebat kok di Indonesia ini. Kita punya kiai yang soleh banyak kok di Indonesia ini. Kita ini dibimbing, dikawal oleh wali songo, para habaib dan aulia di Indonesia ini. Muncul anak-anak kecil nih, laron-laron nih. Tidak tepat nih. Ini harus betul-betul disikapi ya. Karena itu saya minta betul-betul harus disikapi. Komentar saya ini adalah menjawab Anda. Anda adalah sudah melakukan hal yang tidak baik. Anda tidak sopan. Istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Salawat kepada Nabi bukan untuk dibuat main-main. Sa'i dan haji bukan untuk main-main, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tertarik dengan Anda. Kita menyesal dengan perbuatan Anda. Harapan kami, Anda bertobat kepada Allah. Jadilah orang yang baik. Ikuti jejak pendalu-pendalu Anda.
kiai-kiai Anda adalah orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, taat kepada Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya dibuka hatinya, dijadikan orang yang sadar, dan kita semuanya insya Allah selamat, tidak terpengaruh dengan hal yang demikian. Amin Allahumma amin.